Salah satu rahasia kesuksesan Fabio Quartararo dan Yamaha pada MotoGP Andalusia 2020 adalah menggunakan ban yang sudah diluluri terlebih dahulu. Gelaran MotoGP Andalusia 2020 menjadi panggung bagi tim Yamaha. 3 rider Yamaha sukses meramaikan podium, di antaranya Fabio Quartararo, Maverick Vinales, dan Valentino Rossi. Bagi Fabio Quartararo, kemenangan di MotoGP Andalusia 2020 adalah kemenangan kedua dalam 2 pekan beruntun alias back-to-back di sirkuit Jerez. Sebelumnya, rider Petronas Yamaha itu juga berhasil menaklukkan sirkuit Jerez saat keluar sebagai juara pada seri MotoGP Spanyol 2020. Di balik kesuksesan Fabio Quartararo dan para rider Yamaha di MotoGP Andalusia 2020, rupanya tersingkap satu trik yang disinyalir membuat para rider Yamaha bertahan hingga lap terakhir. Rahasia tersebut adalah menggunakan ban yang sudah digunakan atau used type, alias bukan ban baru saat mengikuti sesi balapan. Namun, ban yang digunakan bukanlah sembarang ban. Para rider Yamaha diketahui menggunakan ban Michelin yang sudah diluluri terlebih dahulu. Tentu, lulur yang dimaksud di sini bukan lulur kecantikan, melainkan scrub khusus yang digunakan untuk menggosok ban belakang lunak yang digunakan mereka. Scrub tersebut diklaim akan menghilangkan lapisan terluar ban, kemudian setelah didiamkan sampai ditutup kembali dengan cover ban, maka reaksi kimia akan terjadi. Reaksi kimia inilah yang diketahui mampu memperpanjang daya guna karet ban dan lebih tahan panas selama tampil melintas di sirkuit Jerez yang notabene bisa memiliki suhu lintasan mencapai 60 derajat Celcius. Seperti diketahui, pada balapan MotoGP Andalusia 2020, kebanyakan rider memilih menggunakan ban tipe ban keras atau hard untuk ban depan dan ban lunak soft untuk ban belakang. Trik menggosok ban belakang lunak dengan scrub tersebut rupanya sudah direkomendasikan oleh tim Michelin sendiri. Dilansir dari sportfit.com dari Autosport, sebelum gelaran hari ketiga MotoGP Andalusia 2020, pihak Michelin rupanya sudah mengirimkan email kepada para tim MotoGP untuk menerapkan rekomendasi tersebut. Namun, yang menjalankan saran dari Michelin itu ternyata hanyalah tim Yamaha dan Suzuki saja. Prosedur tersebut membuat kompon ban lebih tahan lama terhadap panas, bahkan bisa mengurangi panas pada ban hingga 10 derajat, ujar salah satu humas Michelin. Sementara itu, Fabio Quartararo sendiri cukup puas dengan apa yang dilakukan oleh tim pilihannya. Biasanya, kami mulai balapan dengan ban baru, tapi kali ini kami menggunakan ban yang sudah digunakan 3 putaran pada sesi pemanasan, jelas Fabio Quartararo. Dan ternyata itu benar-benar memberikan hasil yang bagus, dan saya ingin memberikan selamat kepada tim kami, imbuhnya. Para rider Yamaha memang berhasil tampil dikdaya sepanjang gelaran MotoGP Andalusia 2020 lalu. Namun, satu rider, Franco Morbidelli, harus menerima nasib apes. Sempat tampil cepat dan menjanjikan, ia terpaksa gagal finish lantaran mengalami masalah teknis pada mesin motor Yamaha M1 miliknya. Di sisi lain, Direktur Tim Petronas Yamaha SRT, Johan Stigveld, membocorkan isi data pengemudi Fabio Quartararo di MotoGP 2020. Fabio Quartararo sukses menjadi bintang dalam 2 kali balapan di sirkuit Jerez dalam 2 seri pertama MotoGP 2020. Fabio Quartararo berhasil berjaya dengan memenangi balapan pertama MotoGP 2020. Setelah kesuksesan dalam 2 balapan ini, Johan Stigveld membocorkan isi data mengemudi milik pembalap berjuluk El Diablo itu. Sulit untuk menggambarkan teknik mengemudi Fabio, tetapi dia tidak pernah membuat kesalahan, kata Stigveld dikutip dari Bola Sport dari Corse di Moto. Quartararo adalah pembalap yang disiplin dalam melakukan tugasnya selama membalap. Dia selalu menempatkan motor di situasi yang sama, area pengereman yang sama, dimanapun itu, tutur Stigveld. Ini sangat akurat dan dia tidak pernah membuat kesalahan. Ini yang benar-benar mengejutkan kami ketika memeriksa datanya. Pembalap lain selalu melakukan kesalahan seperti menekan rem terlalu lambat atau menekan gas terlalu cepat.
Namun Fabio berbeda dari pembalap lainnya, dia sangat tepat dan hal itu adalah keunggulannya dibandingkan pembalap lain, tutur menambahkan. Quartararo saat ini memimpin klasemen MotoGP 2020 dengan 50 poin. Tepat di belakangnya adalah Maverick Vinales dengan mengumpulkan 40 poin. Quartararo dan Vinales dipastikan akan kembali mengikuti GP Jasca pada 9 Agustus mendatang. Di sisi lain, Valentino Rossi buktikan bahwa dia benar. Tim manajer Yamaha, Maio Meregali, menyatakan bahwa Valentino Rossi melampaui batas yang bisa dilakukan manusia secara wajar. Pembalap Italia itu membuat podium yang tampaknya mustahil setelah balapan MotoGP pertama yang menderita. Sebelumnya, terjadi tarik-menarik antara Rossi dan Yamaha masalah settingan M1-nya. Rossi bersikeras bahwa settingan dia lain dari pembalap Yamaha lainnya, sekaligus terkuak bahwa selama ini mengembangkan motor bukan berdasarkan kebutuhan Valentino Rossi semata. Setelah kemarin, Valentino Rossi menekan tim Jepang itu, insinyur Yamaha melunak melihat kendala yang sudah dialami Rossi selama 2 tahun hingga kini hampir terselesaikan. Valentino Rossi buktikan bahwa dia memang benar. Meskipun secara umum ujian sesungguhnya bagi Yamaha adalah seri berikutnya di Brno, trek milik Ducati. Yamaha menikmati pemandangan indah dengan melihat skuadnya berjajar di podium 1, 2, 3. Mereka memang layak mendapatkannya. Kemudian Fabio Quartararo dan Maverick Vinales di podium dianggap wajar karena seri pertama di Jerez di podium juga. Namun yang memberikan efek ledakan di seri kedua Andalusia adalah sebenarnya dari Valentino Rossi. Beberapa keadaan membantu posisi Valentino Rossi, seperti kerusakan mesin dan jatuhnya pembalap hingga dioperasi. Marc Marquez Rins mengenai lawan yang jatuh itu karena kesalahan perhitungan pembalapnya, mengenai mesin yang rusak itu karena kesalahan mekanik dan insinyurnya. Pemenang tetaplah pemenang, apapun yang terjadi dengan lawan. Itulah kenapa ada klasemen dalam 3 kategori yang menghitung semua nilai dengan poin pembalap, poin tim, dan poin konstruktor di akhir musim. Setelah beberapa waktu kita melihat lagi, Valentino Rossi berada dalam pertarungan dalam kelompok utama dari yang pertama hingga lap terakhir dan tanpa masalah cengkraman ban belakang yang biasa menjadi masalah dan memperlambatnya di race 1 di Jerez sebelumnya, bahkan selama 2 tahun hingga sekarang. Jika tujuannya gelar juara dunia ke-10 sekarang sangat sulit. Pembalap Italia itu ingin menunjukkan bahwa dia masih ingin bersenang-senang dan bersenang-senang. Bahkan jika ada yang melihat itu sebuah pencapaian kecil baginya, itu adalah bagian dari kepuasan dari olahraga balap ini. Keberhasilan Valentino Rossi mengatasi masalah juga berkat kerja keras yang dilakukan oleh Yamaha. Mereka mendengarkan permintaan dari dalam garasi Valentino, kebijakan yang akhirnya melunak dari para insinyur Jepang, di mana mereka akhirnya menerima permintaan Valentino Rossi dalam pengaturan settingan, sekaligus mematahkan pola yang ditetapkan oleh Vinales dan Quartararo. Memang Valentino mungkin tidak menyelesaikan semua masalahnya, tetapi pembalap berusia 41 tahun itu telah menunjukkan bahwa dia benar. Settingan pembalap lain jelas tidak cocok bagi Rossi, namun selama ini dibuat sama ketika Rossi memberikan tekanan kepada Yamaha dan membuktikan sendiri setup yang dia minta. Akhirnya dia benar, namun tetap saja ada hal yang tidak bisa diubah, yaitu usia. Mungkin jika ide Rossi diterapkan saat usia 22 tahun, bisa ditebak apa yang terjadi. Dan jika kini dengan usia yang tidak muda lagi, masih tetap, apalagi dalam kondisi suhu ekstrim, usia tentu saja menjadi hambatan tersendiri. Dua pembalap kami layak mendapat tepukan di punggung dan rasa hormat penuh kami, karena kondisinya sangat sulit, baik untuk pembalap maupun motor. Dan Maverick dan Valentino harus mendorong hingga batas dari apa yang bisa dilakukan manusia secara wajar untuk naik ke podium, kata bos tim Mario Meregali. Ujian lain untuk Yamaha akan mereka hadapi di Brno, di trek milik Ducati. Selain itu, Marc Marquez juga menyatakan siap untuk melanjutkan pertempuran setelah 2-0 poin di 2 seri.
Siap tidak siap Yamaha harus menghadapinya. Namun, motor M1 telah membuat langkah yang baik dalam hal elektronik dan pengendalian. Mesin sedikit bertenaga, meskipun belum bisa jabanin top speed Ducati dan Honda. Kekuatan terbesarnya masih ada cornering speed yang semakin meningkat dengan ban baru Michelin yang mempunyai grip lebih baik dari tahun lalu.